Tolong dijelaskan pertanyaannya kepada narasumber kita yang mana ya? Yang pertama, kedua atau ketiga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ketika kita bertemu dengan seseorang yang berpemahaman bahwa pengganti Bapak Maulana Syekh itu adalah tetangga sebelah, dengan landasan karena orang tersebut melihat Nahdlatul Wathon dan pendiri Nahdlatul Wathon lahir di sana. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita meyakinkan dan menyikapi orang yang berpemahaman seperti itu supaya bisa mengerti dengan pemahaman kita yang ada di sini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Biar dikenal sama Anak mulili aja. Besar kemaluan udah nah. Sudah? Perkenalkan, nama tiang Muhammad Yani. Alamat Batu Cangku, Desa Sapit, Kecamatan Suela, Lombok Timur. Masya Allah. Tingkat 3. Masya Allah. Lengkap sudah ya? Masya Allah. Jadi kalau ada yang mau cari, sudah mengerucut dia. Jelap ya boya. Pertanyaan kedua. Mana tadi yang ya berdiri lah. Maju. Lupa baru saya di ketuaan. Yang pertama harus jelas ini bertanya kepada yang mana ya? Umum ya, siapa yang jawab dan ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada narasumber yang pertama. Yang kedua, berapa? Pernahkah pertanyaan tiang? Pernahkah di suatu malam atau suatu pertemuan Bapak Maulana Syekh mengajarkan hal spiritual kepada TGB Majdiyat bersama Maulana Syekh Zainuddin Sani? Cuma itu apa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu. Nama tiang Abdul Karim dari Peringkat Jurang Penyangkar Peringkat Jurang Utara. Tingkat 3. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Berarti nina gerah nempat ya berkeduan. Perlang ya menonjak nina seke. Mana perempuan tadi ya? Silakan. Biar cepat pulang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Ziyadatul Aulia. Izin bertanya ke narasumber yang ketiga. Apakah termasuk ketika ada seseorang yang mendirikan organisasi yang bisa dibilang sama dengan organisasi yang didirikan Bapak Maulana, ingin menyaingi Bapak Maulana atau ingin menyerupai ilmu beliau? Dan apakah itu termasuk su'ul adab kepada guru kita Bapak Maulana? Kan dikarenakan banyak yang mengatakan salah satu pendiri NWDI itu ilmunya sama seperti Bapak Maulana. Mohon penjelasan dan Hasan. Ya. Kalau bisa nanti penyebutannya jangan NWDI ya. NW
di, NW-nya di karena dia NW-nya di kan, majdi di ini kan. Akhirnya nanti jadi NW nyedi. Sekian. Sudah? Sekian. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Al-Ustaz Ahmad Yani Sapit. Beliau bertanya, kalau ada temannya, kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya pengganti Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid yang sah itu adalah TGB MZM. Kenapa? Karena pendiri NWDI, pendiri NW dan Nahdlatul Watan sendiri lahir di sana. Bagaimana cara kita menyikapinya? Bagaimana cara kita menjelaskan kepada teman yang tadi? Pak Sandi ketuaan saya lain, nanti bingung nanti nih. Apa namanya? No kan, makanya harus jelas. Mau yang ini atau yang itu? Masalah kelahiran kan sama tempat lahirnya. Ya, Bapak Moseh lahir di Pancor Bermi, di rumah desa itu. Dan Zainuddin Asani juga lahir di sana. Sama tempat lahirannya. Ya. Jadi Zainuddin Asani juga lahir di sana, Bapak saya juga lahir di sana. Nah, Anda tahu lahir yang lain enggak? Nah, kemudian sebenarnya bukan ditanya kelahiran, mau nanya mengapa pengganti tidak berada di sana, yang ketuananmu kan? Mengapa pengganti Maulana Syekh tidak di sana? Kok di sini? Ya itu pertanyaan sebenarnya juga. Masa kelahiran dek sana lagu kebetulan itu. Tapi pertanyaan kata, mengapa kok pengganti? Kok enggak di sana? Kok di sini dia? Mestinya di sana. Tahu sebabnya? Karena kita diusir. Ya, jadi yang diam di sana itu pengusir. Nah, kira-kira paham ya? Nah itu. Demi untuk menyelamatkan perjuangan Nahdlatul Watan sehingga Ummuna berhijrah ke Kalijaga dulu, kemudian baru ke Anjani. Ikut cara Rasulullah hijrah juga singgah di Kuba dulu, baru ke Madinah. Jadi Kalijaga Kubanya NWDI, ya, sedangkan Anjani Madinahnya, apa jadi? Pokoknya tiba nah ya hijrah nah itu hijrah hasilnya kejadi di sini. Kemudian sedangkan di Kalijaga itu sementara, seperti Rasulullah itu juga buat masjid juga di sana. Itu. Ya, alhamdulillah. Itulah menjadi pertanyaan tadi. Karena diusir kan, jadi ada pengusiran besar-besaran. Sayalah pertama korban, hampir kayak mati. Ya, tanggal 14 Jubadil Awal, malam Senin 1419. Kalau malam Senin 6 September 1918, ya, 1998 itu tarikh. Kalau saya tidak mati Anda tidak ingat saya, tapi karena saya tidak jadi mati jadi ingat saya. Ya, pertama itu. jadi tadi pertanyaannya adalah
kenapa bukan TGB MZM yang menjadi pengganti Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid. Tadi dia bilang karena pendiri NW dan NU lahir di Pancor. Jadi jawabannya adalah sebenarnya yang benar adalah Zainuddin pertama, Maulana Syekh pertama lahir di Bermi, Maulana Syekh kedua juga lahir di Bermi. Nah, pertanyaan yang seharusnya ditanyakan, kenapa kok pengganti Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid tidak berada di Pancor? Kenapa pengganti Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid itu adanya di Anjani? Itu pertanyaan yang benar. Jawabannya adalah karena kita diusir. Jadi alhamdulillah kami di atas ini ya merasakan diri bagaimana pengusiran itu, termasuk juga ketua senat yang dulu maunya demok-demok lah ya. Lalu melarikan diri jak bari lagu engkah demok makin sire gagah insyaallah ya. Nah, jadi pertanyaan yang kedua, pernahkah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid mengajar spiritual TGB, MZM dan Maulana Syekh Ats-Tsani secara bersama-sama di satu ruangan di malam hari? Apakah pernah TGB, MZM dan Maulana Syekh Ats-Tsani diajarkan secara bersama-sama oleh Al-Mauhullah Bapak Maulana Syekh? Secara zahir tidak pernah. Secara zahir tidak pernah. Tapi secara wallahu alam. Ya secara zahir tidak pernah. Tetapi secara adapun foto itu saya dulu, foto yang diperdebatkan itu saya tahu rupa waktu kecilnya. Nah itu kan, siapa yang digadang oleh Mose, saya tahu rupanya di waktu kecilnya. Nah itu saja jawaban tambahan ini dari ditanyakan tadi. Ya, tempat fotonya juga itu. Nah itu. Jadi secara zahir tidak pernah ada rasa ada promosian atau pamer atau mediam, media darah. Itulah, jadi secara zahir tidak, tapi secara zahir juga wallahu alam. Nah, jadi pertanyaan yang kedua dari Ustaz Abdul Karim Pringgajurang, pernahkah Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid mengajarkan secara khusus spiritual kepada TGB, MZM dan Maulana Syekh Ats-Tsani secara khusus di satu ruangan? Itu jawabannya secara zahir tidak pernah. Bahkan ada tambahan foto yang beredar, yang ada di wasiat itu, ada foto Maulana Syekh menggendong bayi kan. Nah itu salah satu pendiri NWDI, Tuan Guru Yusuf Makmun secara jelas-jelas mengatakan bahwasanya itu adalah TGB, MZM. Bahkan tidak hanya begitu, beliau juga ngolok mencela lah ya, mencemooh Abah yang mengatakan itu bukan TGB, MZM. Bahkan beliau sampai mengatakan bahwasanya suruh dia ganti kacamatanya, mungkin pakai kacamata kuda katanya ya. Nah, jadi begitulah, sampai begitunya pendiri NWDI yang ketiga itu, pendiri NWDI yang ketiga sampai begitunya mengatakan bahwasanya pakai kacamata kuda ya. Nah, tapi Abah tadi jawab bahwasanya beliau tahu siapa yang digendong itu, beliau tahu bagaimana rupanya TGB, MZM waktu kecil, dan yang digendong itu adalah bukan TGB, MZM, tapi itu adalah orang lain, Deka Badam, Om Pekeduan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Al-Mauhurullah Bapak Maulana Syekh mendirikan organisasi Nahdlatul Watan. Kemudian TGB, MZM mendirikan organisasi NWD. Apakah salah TGB, MZM yang mendirikan NWD? Padahal
dia itu mendirikan NWD itu bukan bermaksud untuk menyaingi NW-nya Maulana Syekh, tapi karena keilmuannya, karena kepintarannya, kemampuannya untuk mendirikan satu organisasi, dengan itulah dia mendirikan organisasi baru dengan nama NWD sebagai aplikasi atas ilmu-ilmu yang dia terima dari NW. Nah, apakah salah sekarang ketika ada murid yang pandai, yang pintar kemudian mendirikan organisasi baru? Apakah itu salah atau tidak? Ya, terima kasih, ini pertanyaan yang bagus. Saya jawab dengan apa yang Maulana Syekh sering ungkapkan ke kita, hikamun nusijat biyadin hakamat summan tasajat bilmun tasij, bahwa secara yuridis formal bahwa organisasi Nahdlatul Ulama itu satu. Nahdlatul Ulama yang disahkan oleh Kemenkumham dan didaftarkan oleh Almarhumullah Bapak Maulana Syekh di lembaran administrasi negara, yang menjadi keabsahan Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Almarhumullah Bapak Maulana Syekh pada tahun 1 Maret 1953. Itu organisasi Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Maulana Syekh. Dalam wasiat-wasiat Maulana Syekh menjelaskan tentang kewajiban kita untuk melanjutkan perjuangan Nahdlatul Ulama. Melanjutkan perjuangan Nahdlatul Ulama. Baca wasiat renungan masa, baca karya-karya beliau, syair-syair beliau, menginspirasi sekaligus instruksi untuk kita melanjutkan perjuangan Nahdlatul Watan. Nahdlatul Watan fina, artinya bahwa kita diwariskan oleh Almarhumullah Bapak Maulana Syekh satu organisasi yang disebut dengan Nahdlatul Watan. Dinamika Nahdlatul Watan hampir 20 tahun lebih. Ya, secara hukum sudah ya berketetapan hukum, ya, saling gugat menggugat gitu. Saat kita final, kita sudah mendapatkan keputusan hukum resmi bahwa Nahdlatul Ulama itu di bawah kepemimpinan Maulana Syekh Hassani, Ketua Umum Pengurus Nahdlatul Ulama, ya, SK Kemenkumham tahun 2020. Ya. Itulah yang menyebabkan pihak sebelah tidak mau berterima tentang hal itu, sehingga mengajukan halnya ke negara, dan itu adalah hak individu siapa saja untuk melakukan perkumpulan perserikatan. Negara menjamin kebebasan itu, sehingga lahirlah ya kesepakatan yang sponsori, ditekankan oleh negara hadir untuk melihat ya Nahdlatul Ulama ini. Tapi tetap ya Maulana Syekh Hassani Umuna mengatakan Nahdlatul Ulama tidak bisa diganggu gugat. Kalau ada yang mau mengganggu gugat, silahkan, ya, haknya untuk mendirikan organisasi asal tidak bernama Nahdlatul Ulama. Kesepakatan itu ya sudah disampaikan ke negara, sehingga negara hadir untuk ya melanjutkan, memberikan ruang bagi siapapun untuk mendirikan sebuah organisasi. Maka tanggal 23 Maret 2021 lahirlah organisasi NWD. Secara formal organisasi, secara formal kenegaraan, dia sudah memiliki badan hukum tersendiri. Kita sebagai warga negara yang baik adalah ya silakan dia melanjutkan apa yang dia yakini sebagai sebuah ya keyakinan organisasinya. Tapi
bagi kita tetap organisasi yang dihadirkan oleh almarhum Bapak Maulana Syekh adalah organisasi Nahdlatul Ulama, tidak yang lain. Kalau mengambil spirit silakan saja, semua hal, semua kita boleh mengambil spirit, tapi tidak membentuk sebuah bangunan baru. Kita mengambil spirit dari Rasulullah terhadap spirit perjuangan, sah-sah saja. Khuzul hikmah min ayyu'in kharajan. Tapi di saat melakukan sesuatu yang tidak menjadi ketetapan dan khitah almarhum Bapak Maulana Syekh, itu berarti tidak patuh dan taat terhadap wasiat yang dihadirkan oleh almarhum Bapak Maulana Syekh. Itu keyakinan perspektif kita melihatnya. Maka di saat dia menjadi organisasi, maka sebuah identitas yang berbeda. Sekali lagi ingin saya katakan, di saat dia sudah menjadi organisasi, maka dia menjadi identitas yang berbeda. NW dengan organisasi NW-nya, NWDI dengan organisasi NWDI, dua identitas. Secara organisatoris, secara ADART tidak bisa bersatu. Kenapa? Karena berbeda ruang dan waktu, berbeda tempat, berbeda lokus. Kenapa? Karena diatur dalam ADART organisasi. Ini perspektif organisasi. Bagi siapapun yang melakukan hal-hal yang di luar kebijakan strategis Maulana Syekh, maka kita katakan sebagai orang yang tidak melaksanakan intisari pesan-pesan wasiat almarhum Maulana Syekh secara sempurna, totalitas, kafah. Saya kira itu dalam konsep ta'lim muta'alim kan sederhana saja. Mangqala li ustazihi lima lam yaflah abadan. Itu konsep sederhana bagi penuntut ilmu. Barang siapa yang mengatakan apa, kembe, mumbe kepada gurunya, maka dia tidak akan bahagia keberkahan ilmunya sepanjang zaman. Hanya sekadar kan begitu. Bagaimana kalau menceraikan lokus perjuangan gurunya, maha guru kita? Mafhum mukhalafahnya adalah sangat tidak etis dalam konteks ta'limul muta'allim. Saya kira itu jawaban normatif saya, karena sekjen itu harus mampu mengayomi semua hal supaya kita semua pada prinsip keyakinan-keyakinan kita yang teguh, jangan pernah goyah oleh hempasan badai. Jadilah kita seperti ikan laut, tidak pernah asin meskipun dia bergumal, berenang di air laut yang asin. Tapi begitu naik di darat baru keasinan. Jadilah Anda seperti batu karang yang tidak akan pernah goyah dihempas badai. Itulah keyakinan tanpa batas. Itu hal-hal yang ingin saya sampaikan. Keyakinan kita adalah keyakinan yang terus kita pertahankan. Apapun kata orang, keyakinan kita adalah keyakinan itu sendiri yang harus kita tetap pertahankan. Tetap semangat. Semangat berjuang melalui Nahdlatul Ulama. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.